Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, semester 3, kelas A, B, C, dan D. Alhamdulillah melalui rekaman video ini saya kembali bisa menyapa Anda dalam perkuliahan ilmu politik pertemuan kedua. Seperti yang sudah kita laksanakan perkuliahan pertama pada minggu yang lalu, pada pekan yang lalu, melalui media Keynote dan Google Meet. Nah, kali ini medianya adalah pemutaran video yang bisa Anda saksikan. Selain itu, juga Anda bisa mendapatkan bahan ajar berupa PowerPoint di Keynote yang bisa Anda akses dan Anda baca. Tentunya bahan bacaan yang lain juga harus menjadi penopang bagi setiap materi perkuliahan yang akan kami sajikan, akan kami sampaikan kepada para mahasiswa sekalian. Nah, materinya pertemuan kali ini adalah tentang negara seperti yang tertera dan sesuai dengan SAP perkuliahan, dengan silabus perkuliahan. Materi pertemuan kedua ini adalah tentang negara. Nah, negara ini adalah buah wadah yang semua orang saat ini tentu punya negaranya masing-masing, berada di satu negara masing-masing, di negara tertentu. Meskipun mungkin konsep negara yang saat ini tentu berbeda dengan konsep negara dalam perjalanan sejarah pada masa sebelum-sebelum. Tetapi intinya sama bahwa manusia dari zaman klasik, dari zaman kuno sampai saat ini selalu mengidentifikasi kehidupannya bahwa mereka itu berada pada suatu aturan-aturan yang saling terikat satu sama lain dengan orang lain. Karena pada kenyataannya manusia adalah makhluk politik yang tidak bisa hidup sendiri, makhluk sosial, makhluk politik yang tidak bisa hidup sendiri. Maka setiap orang akan berada pada suatu kondisi di mana dia hidup bersama-sama dengan yang lain melalui aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Nah, dengan tahap yang paling sederhana sejak zaman klasik dulu, zaman kuno sampai tahap aturan-aturan yang modern seperti sekarang dalam bentuk negara yang berbentuk nation state. Nah, jadi intinya memang manusia itu pasti akan hidup di satu tempat yang mana di tempat itu hidup dengan orang lain lalu terikat oleh aturan-aturan yang ada. Nah, seperti itu latar belakang awal manusia akan ada di sebuah negara. Ya, tentu dalam perkembangannya negara ini akan mengalami perubahan bentuk, perubahan fungsi, dan kondisi dan dinamika yang terjadi di setiap negara juga dari masa ke masa, dari berbagai macam tempat yang berbeda itu juga mengalami hal yang berbeda pula. Baik, ini adalah beberapa pengertian negara dari beberapa ahli, dari Aristoteles, dari Marsilius, dari Ibnu Khaldun, dari Al-Mawardi, dan lain-lain sudah saya tuliskan di PowerPoint, Anda bisa baca di situ. Seperti kita ambil satu misalkan menurut Aristoteles, negara adalah kekuasaan masyarakat persekutuan dari keluarga dan desa atau kampung. Nah, jadi persekutuan dari setiap keluarga, kemudian dari berbagai macam kampung-kampung yang bertujuan untuk mencapai kebaikan yang tertinggi bagi umat manusia. Nah, kemudian mereka mempunyai tujuan, kebersamaan mereka itu adalah untuk mencapai kebaikan bersama. Gitu. Jadi unsur-unsurnya kalau menurut Aristoteles negara itu dibentuk dari unsur terkecil yang berupa keluarga dan desa. Nanti terjadi persekutuan, kemudian membentuk sistem yang memiliki tujuan untuk kebaikan bersama. Nah, kemudian yang lain misalkan ini menurut Ibnu Khaldun, sejarawan dan sosiolog Muslim abad pertengahan, ya, dia mengatakan negara adalah masyarakat yang mempunyai wajib dan mulk. Mempunyai wajib dan mulk itu semacam pemerintahan lah, mulk itu ya bisa disebut kerajaan, bisa disebut penguasa pemerintah ya, yang memiliki kewibawaan dan kekuasaan. Jadi masyarakat yang dipimpin oleh sebuah kekuasaan, yang kekuasaan itu berupa kerajaan, berupa
berupa kesultanan, pemerintahan dan sebagainya. Ada lagi yang lain, beberapa ahli juga mendefinisikan hal-hal yang kurang lebih sama untuk menerangkan pengertian daripada negara itu. Ada dari misalkan kita cari yang agak berbeda bahasanya. Ini menurut Joseph Lasky, negara adalah masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa. Nah, ini ada kalimat memaksa. Jadi negara itu punya wewenang bagi masyarakatnya yang sifat memaksa. Memaksa di sini maksudnya kita para masyarakat itu harus tunduk pada sistem dan aturan yang sudah disepakati bersama, mau tidak mau, dan itu sifatnya memaksa. Umpama misalkan kalau kita mau memasuki jalan tol, maka aturannya disepakati bersama adalah kita harus membawa kendaraan beroda 4. Tidak boleh kurang dari kendaraan roda 4. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, aturannya memang seperti itu. Nah, itu contoh seperti itu misalkan. Atau ketika kita membawa kendaraan, kemudian ada lampu merah, nah, itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus berhenti. Karena itu sudah menjadi aturan negara. Nah, jadi menurut Joseph Lasky, bahwa negara itu masyarakat yang diintegrasikan, kemudian mempunyai wewenang, dan wewenang itu bersifat memaksa. Itu. Lalu kemudian menurut dia, dan wewenang itu lebih agung daripada individu atau kelompok. Jadi masyarakat di daerah tertentu atau di negara tertentu itu statusnya tidak lebih istimewa daripada hukum-hukum yang berlaku di masyarakat di negara tertentu. Nah, selanjutnya kita lihat dalam kronologi sejarah misalkan. Jadi bagaimana perkembangan negara ini dalam kronologi sejarah, ada berbagai macam tipe-tipe bentuk negara. Dari yang paling sederhana adalah kesukuan. Kesukuan itu negara-negara kecil yang ada di suku-suku di pedalaman-pedalaman pada awalnya, ya, atau mungkin kita mengenal kehidupan zaman purba di mana manusia ini hidup berkelompok, bersuku-suku. Nah, hakikatnya itu juga negara untuk suku tertentu yang biasanya dipimpin oleh seorang kepala suku. Lalu nanti dari setiap suku, dari setiap kelompok itu akan berkembang menjadi polis atau negara kota. Jadi satu persatu mereka biasanya akan saling menaklukkan atau mungkin mengintegrasikan diri satu sama lain. Nah, kemudian jadilah negara kota. Seperti yang terjadi di Yunani misalkan. Nah, maka itu sering disebut polis. Athena, ada Sparta, dan sebagainya. Atau mungkin negara kota seperti di Mesopotamia, ada Sumeria, ada Akkadia, ada Nippur, ada berbagai macam negara-negara kota di situ. Nah, nanti si negara-negara kota itu akan saling serang, saling menaklukkan dalam perkembangan sejarah, dan satu sama lain nanti akan ditentukan siapa pemenang, dan siapa yang menjadi pemenang itulah menjadi penguasa tunggal. Maka perkembangannya dari negara kota semakin kesini perkembangan sejarahnya berubah, negara itu menjadi berbentuk monarki absolut atau kerajaan. Atau ada bahasa-bahasa lain, ada kerajaan, ada kekaisaran, ada empire, ada dinasti, ada kesultanan, ada keamiran, kedatuan, keprabuan, dan lain-lain. Tapi intinya itu adalah bagian daripada proses perjalanan sejarah yang asalnya sebuah negara-negara kota, negara-negara kecil, kemudian saling taklukan, nanti siapa pemenangnya dialah menjadi penguasa, menjadi memiliki kekuasaan yang absolut. Nah, kemudian perkembangan sejarah mengalami perubahan, khususnya memasuki abad ke-16, itu kan terjadi kolonisasi oleh bangsa Eropa di mana-mana. Nah, kerajaan-kerajaan di berbagai daerah atau wilayah-wilayah di berbagai daerah di belahan bumi ini dikuasai oleh kelompok-kelompok kolonialis atau para imperialis yang nanti akibatnya di memasuki abad ke-20, negara-negara di dunia ini berubah bentuk menjadi negara semacam nation state sampai sekarang, atau negara-negara bangsa. Nah, ya, negara-negara bangsa ini pada akhirnya seperti Indonesia bekas jajahan Belanda, kemudian Malaysia bekas jajahan Inggris, kemudian Singapura bekas jajahan Inggris, India bekas jajahan Inggris. Itu kan negara-negara bekas kolonialis yang kemudian menjadi
nation state, negara-negara bangsa. Nah, itu jadi runutannya seperti itu. Dari mulai yang klasik, dari yang sederhana, dari mulai kesukuan, kekelompokan, kemudian ke era negara-negara kota, polis, kemudian era-era monarki, dan berubah menjadi negara bangsa atau nation state seperti ini, seperti saat ini. Nah, ada juga karakter dan jenis negara yang lain seperti ya dalam sejarah ya, kita bicaranya dalam sejarah ada negara yang otokrasi berdasarkan agama tertentu yaitu seperti Vatikan dan Pulau Rossini. Itu kan negara untuk umat Kristen dan untuk umat Islam pada waktunya saat itu. Nah, itu bentuk-bentuk negara berdasarkan kronologi sejarah. Selanjutnya, bentuk-bentuk negara berdasarkan apa menurut Aristoteles. Ya, yang mana Aristoteles mengidentifikasi berdasarkan jumlah pemegang kekuasaan. Nah, ada yang menurut Aristoteles ada yang dipegang oleh satu orang saja, kemudian terpusat pada satu tangan. Nah, jika baik, maka itu disebut monarki. Tapi jika buruk, maka disebut tirani. Kedua, negara dijalankan oleh beberapa orang menurut Aristoteles. Nah, jika itu dijalankan secara baik, itu disebut aristokrasi. Jika bersifat buruk, itu disebut oligarki. Nah, lalu ada negara yang dijalankan oleh rakyat, yang disebut demokrasi atau republik. Demos kratos atau kembali publik kepada rakyat, kepada publik. Jadi negara publik, negara milik rakyat. Yang tentu juga ada perwakilannya seperti yang tercantum dalam Pancasila. Kalau di Indonesia ya, tercantum dalam Pancasila poin keempat, sila keempat, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Ada perwakilan. Nah, kemudian ada lagi bentuk negara menurut Santo Agustinus. Nah, ini berdasarkan kesolehan negara-negara tertentu ya, negara-negara saat itu. Agustinus karena dia seorang pendeta Kristen di abad keempat Masehi. Nah, dia itu mengidentifikasi bahwa berdasarkan kesalehan ada negara itu negara Tuhan, negara yang baik menurut dia, atau sivitas